Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rombel 1 Oceanografi. Di sini saya akan menjelaskan teori asal-usul lautan dan samudra serta alasan mengapa pentingnya mempelajari lautan dan samudra. Yang pertama, apa sih itu lautan dan samudra? Jadi, lautan adalah hamparan air asin yang mengelilingi benua atau daratan dengan skala relatif sempit. Jadi, perbedaannya, kalau lautan itu dalam skala relatif sempit dan samudra itu dalam skala relatif lebih luas. Teori asal-usul lautan dan samudra. Yang pertama adalah teori pembentukan lautan. Proses terbentuknya lautan hingga saat ini tidak terlepas dari proses pembentukan bumi, karena lautan merupakan bagian dari bumi, sehingga keduanya saling berkaitan. Umur bumi diperkirakan mencapai 4,5 miliar tahun yang lalu, namun kapan terbentuknya lautan itu belum diketahui secara pasti. Jadi masih berupa teori-teori atau spekulasi dari berbagai ahli atau ilmuwan. Nah, di sini teori pembentukan lautan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis pelepasan lempeng. Jadi, hipotesis ini menjelaskan bahwa bumi merupakan bagian dari tata surya yang awalnya berupa gumpalan kabut yang berputar. Kemudian, membeku dalam bentuk cairan pijar. Nah, pada keadaan ini, kondisi bumi tidak stabil karena pada bagian dalam bumi masih berupa cair dan juga panas, sehingga terjadi pertakan-pertakan karena temperatur yang berbeda di antara dua lapisan tersebut. Nah, pada saat itu, bumi tetap berevolusi dengan matahari, sehingga gaya sentrifugal yang ada akan membuat kulit bumi yang mengalami pertakan terlepas. Setelah itu, akan membentuk cekungan yang nantinya terisi air dan membentuk lautan. Nah, kapan terisinya air ke dalam cekungan itu juga masih belum diketahui secara pasti. Bahkan penentuan umur lautan yang berdasarkan banyak sedikitnya garam-garam terlaut dalam air laut persatuan waktu itu belum bisa memecahkan misteri tersebut. Nah, terdapat juga spekulasi bahwa terisinya cekungan bumi oleh air itu disebabkan terjadinya pengembunan gas-gas H2O. Selanjutnya yang kedua adalah teori undasi. Teori ini diutarakan oleh Van Bemmelen pada tahun 1932 sampai 1935. Teori undasi ini menunjukkan bahwa permukaan bumi yang tidak rata itu terdiri dari sebagian cekungan dan juga sebagian lagi tonjolan atau pegunungan. Bentuk bumi yang tidak rata tersebut diakibatkan oleh gelombang naik turunnya magma, sehingga bagian yang cekung nantinya itu akan terisi oleh air dan menjadi lautan. Yang ketiga adalah teori tektonik lempeng. Teori ini dikemukakan oleh Wegener tahun 1929. Dia menganggap bahwa benua yang sekarang ini selalu bergerak terapung di atas bahan yang cair. Nah, lempeng bumi atau benua tersebut dapat berpisah atau saling berbenturan. Nah, akibatnya terbentuklah celah dan juga terisi air, kemudian menjadi lautan. Selanjutnya adalah teori pembentukan samudra. Menurut Hill, yaitu seorang geolog asal Inggris, kulit bumi itu mula-mula terjadi di kutub. Kemudian meluas dan terbentuklah kontingen-kontingen. Akibat dari proses radioaktif yang sangat kuat dan dengan dibarengi oleh panas yang ada di bawah muka bumi menyebabkan permukaan bumi mengambang. Nah,
Magma basaltis yang ada di bawah benua itu berperan sebagai dasar samudra. Kemudian juga terdapat teori dari JHF Armstrong bahwa ia menyatakan bahwa asal mula kulit bumi itu tidak hanya terbentuk di daerah kutub, tetapi juga di seluruh muka bumi. Lalu tekanan yang ada dan kuat itu menyebabkan retakan dan nantinya terisi air menjadi samudra. Kemudian ada juga pendapat dari Belousov, yaitu seorang sarjana geofisika asal Uni Soviet. Ia mengemukakan bahwa dasar samudra terjadi akibat pemerosotan tanah daratan. Nah, di sini terdapat beberapa teori pembentukan samudra. Di antaranya yang pertama itu teori kontraksi. Teori kontraksi ini menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu setelah bumi terbentuk, itu bumi masih dalam keadaan panas. Kemudian mulai mendingin dan terbentuklah kulit bumi. Proses pendinginan menyebabkan terjadinya pengerutan kulit bumi sehingga batuan yang ringan dari kulit bumi melengkung dan retak. Maka magma yang ada di dalam bumi keluar dari permukaan bumi. Setelah itu terbentuk cekungan samudra. Yang kedua, teori gravitasi. Teori ini menjelaskan bahwa cekungan samudra terbentuk ketika suatu bintang besar mendekati permukaan bumi. Karena gravitasi yang ada, maka terjadi tarik-menarik antara bintang dengan bumi. Karena keadaan bumi yang saat itu masih panas dan lunak, sehingga menyebabkan sebagian kulit bumi tertarik ke angkasa luar dan sebagian membentuk cekungan yang nantinya terisi air dan membentuk samudra. Yang ketiga ada teori meteoroid. Menurut teori ini, samudra itu terbentuk oleh jatuhan meteor ke permukaan bumi, sehingga bekasnya itu membentuk sebuah cekungan yang nantinya terisi air dan membentuk samudra. Yang keempat, ada teori pergerakan benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener. Dalam teori Alfred itu mengatakan bahwa ketika kulit bumi mendingin sehingga terjadi suatu kontingen besar, karena kontingen itu ringan, maka terapung di atas bebatuan yang lebih berat di bawahnya. Setelah itu mulailah terbagi menjadi dua blok, yang satu berada di blok utara dan satunya berada di blok selatan. Kedua blok itu dipisahkan oleh samudra yang disebut Tethys. Karena blok-blok ini terapung dan bergerak, maka memecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan terbentuklah samudra. Selanjutnya, alasan pentingnya kita mempelajari lautan dan samudra itu yang pertama, untuk mengetahui sumber-sumber alam, khususnya mineral. Karena apa? Karena mineral itu dapat dijadikan sebagai sumber energi bagi kehidupan manusia, sehingga penting untuk mempelajari lautan dan samudra untuk menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya, untuk mengetahui lokasi yang menyimpan banyak sumber-sumber biologi. Sumber-sumber biologi dapat berubah semua kekayaan alam yang berada di lautan maupun samudra. Misalnya ikan itu termasuk sumber biologi. Nah, mempelajari lautan dan samudra itu sangat penting karena untuk mengetahui lokasi di mana terdapat ikan dan terdapat sumber kekayaan alam laut lainnya. Selanjutnya, untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut maupun samudra. Nah, setelah kita mempelajari lautan dan samudra dan sudah mendapatkan bekal di mana saja lokasi yang terdapat banyak sumber-sumber
daya laut. Nah, dengan begitu kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu secara optimal. Selanjutnya, untuk menentukan batas-batas negara dengan negara lain. Kemudian untuk memenuhi rasa keingintahuan dan menambah wawasan. Karena manusia itu sebagian besar haus akan ilmu pengetahuan, maka mempelajari lautan dan samudra itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang lautan dan juga samudra. Selanjutnya untuk mengetahui perubahan iklim, karena lautan merupakan sebagai pengendali iklim agar tidak ekstrim dan juga dingin. Nah, selanjutnya laut dan samudra berperan sebagai tempat cadangan makanan, sumber air bersih cadangan, dan menyerap karbon dioksida. Laut dan samudra ini berperan sebagai cadangan makanan karena tadi itu terdapat banyak sumber daya alam, misalnya ikan dan yang lainnya. Kemudian sumber air bersih cadangan. Nah, sumber air bersih kedua setelah sumber air bersih tawar. Nah, yang terakhir itu menyerap karbon dioksida. Seperti yang kita ketahui bahwa di lautan itu terdapat plankton. Nah, plankton itu yang nantinya akan berperan menyerap karbon dioksida. Jadi, mempelajari lautan dan samudra itu sangat penting untuk menunjang semua aspek kehidupan manusia. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.